42 anggota DPRD Kota Malang dari 45 anggota Dewan hadir dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban wali kota atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Jawaban Wali Kota Malang atas pandangan fraksi-fraksi terkait perubahan APBD tahun anggaran 2021 diantaranya menanggapi saran fraksi PDI Perjuangan, fraksi dan Partai Kebangkitan Bangsa terkait gambaran penanganan COVID-19 setelah Kota Malang turun level 3. Jangan sampai relaksasi ini membuat pemerintah Kota Malang menyambut ini dengan euforia sehingga melupakan berbagai program penanganan COVID-19 secara masif dan konsisten di tengah masih tingginya positive rate infeksi virus corona. Saran diperhatikan dan dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat dalam berbagai kegiatan masyarakat dan akan terus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi PKS dan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait optimalisasi perkembangan program vaksinasi yang sudah dilakukan Kota Malang serta target 70% atau sekitar 600.000 orang, dapat dijelaskan bahwa capaian vaksinasi di Kota Malang untuk dosis ke-1 sebanyak 301.548 orang atau 46,06% dan untuk dosis kedua sebanyak 181.814 orang atau 27,77%. Menjawab pertanyaan fraksi PDI Perjuangan terkait ketersediaan fasilitas isoter juga harus terus menjadi perhatian sebagai langkah rehabilitasi penderita infeksi COVID. Dalam upaya penanganan darurat kesehatan, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kota Malang telah menyiapkan tempat untuk isolasi terpusat antara lain Safe House di Jalan Kawi, Hotel Accent Premier atau X Hotel Balava, Rumah Teduh, Sanggar Kegiatan Belajar, serta Rusunawa Telogowaru. Terkait PAK yaitu terdapat penurunan akumulatif sebesar 10% pada rancangan pendapatan daerah dan sebesar 18% jika mengacu pada penurunan pendapatan pajak daerah sebesar 12% dan retribusi daerah sebesar 6%. Penurunan PAD ini tentunya tidak akan signifikan jika pemerintah punya double plan pembangunan sejak awal melalui konsep strategi pembangunan berbasis flexibility. Pandemi kan belum tahu sampai kapan, maka kesehatan dan herd immunity harus dibangun bersama-sama. Yang kedua tentu dengan peningkatan ekonomi, ya, baik relaksasi di semua kegiatan. Dan yang ketiga saya kira bagaimana menjamin masyarakat sudah tidak kelaparan dengan bantuan-bantuan sosial atau jadian bantalan-bantalan pengamanan sosial itu. Sampai nanti pandemi ini bisa berakhir. Sekarang mereda, jangan sampai kita lengah ya. Maka nanti di hulunya kita kuatkan. Hulu dikuatkan itu apa? Ya tadi kita insya Allah yang relawan-relawan kita kuatkan. Jadi ini bagian dari rangkaian PU fraksi. Beberapa jawaban tadi memang tidak akan mungkin bisa memuaskan 6 fraksi. Makanya ada sesi selanjutnya yaitu hearing dengan komisi-komisi. Mulai hari ini, tanggal jam 13.00 sudah akan kita mulai setelah Jumatan jam 1 sampai hari Selasa. Di hari Selasa itu pun masih belum akan selesai, masih akan ada lagi banggar dengan TAPD. Nah, setelah banggar dengan TAPD, baru nanti akan kita finalisasi bagaimana RAPBD perubahan kita. Ya. Dari jawaban wali kota tersebut, dari fraksi PKB menanggapi terkait pembangunan pasar Belimbing yang sampai saat ini belum terrealisasikan pembangunannya, dan dari fraksi Golkar menanggapi pembangunan pabrik di wilayah Kecamatan Gedung Kandang. Sidang ditutup ditandai dengan pemukulan palu oleh Wakil Ketua Dewan. Rohim Alfarizi melaporkan.